Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saya banggakan? Mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih semangat dalam belajar dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, masih bersama Ustaz Nasruddin akan membahas materi-materi pelajaran yang ada di kelas 5. Materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah pengurangan pecahan biasa, pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Namun, untuk kelancaran dan kemudahan kita dalam belajar kali ini, maka baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang Ustaz banggakan, pada pertemuan kali ini Ustaz akan membahas tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Kita sudah jelaskan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Dan kali ini kita akan bahas tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Bagaimana cara penyelesaian pengurangan yang kita bahas kali ini? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Kita lakukan dengan contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama akan kita bahas adalah pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Tentunya dengan penyebut yang berbeda. Sebagai contoh, di sini contoh yang pertama 4/5 dikurangi 1/10. Ada dua buah pecahan sederhana yang penyebutnya masing-masing berbeda. 4/5 dikurangi 1/10. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita harus lakukan adalah samakan penyebutnya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, kita akan menyamakan penyebut dengan cara perkalian sila. Kita lakukan seperti ini. Yang pertama kita samakan penyebutnya 5 dikali 10. Bagaimana dengan pembilangnya? Inilah yang disebut perkalian silang. 4 dikalikan dengan 10 dan 1 dikalikan dengan 5. Kita tulis di atasnya. Baik, akan kita dapatkan hasil seperti ini. 4 dikali 10 berapa? Baik, betul, 40. 5 dikali 10, betul, 50. 1 dikali 5 sama dengan 5/50. Jika penyebutnya sudah sama, maka baru bisa dikurang. Ya, yang di atas penyebutnya tidak sama atau penyebutnya berbeda, maka tidak bisa dikurangi. Jika penyebutnya sudah sama, di sini sama-sama 50, maka sudah bisa dilakukan pengurangan. 40 dikurangi 5 sama dengan 35/50. Jika hasilnya 35/50 ini adalah pecahan biasa, namun bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana, maka kita harus rubah pecahan ini menjadi pecahan lebih sederhana. Bagaimana prosesnya? Baik, kita akan bagi sama-sama dengan 5. Pembilang dibagi 5 dan penyebutnya juga. Pembilang dibagi 5 dan penyebutnya pun dibagi 5. 35 dibagi 5, betul, 7. Dan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Sehingga hasil yang kita dapat terakhir adalah 7/10. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa dipahami?
Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita perhatikan di sini yang kedua. Ustaz punya soal yang kedua, 5/9 dikurangi 1/2. Dua buah pecahan ini penyebutnya berbeda. Yang satu 9, yang satunya 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama dengan contoh pertama, yaitu dengan cara perkalian silang dalam bentuk pengurangan pecahan. Pertama, 9 dikali 2 menyebutnya. Sekarang pembilangnya dikalikan silang. 5 dikali 2, 1 dikali 9. 5 dikali 2, 1 dikali 9. Maka bisa kita dapatkan di sini hasilnya 5 dikali 2 sama dengan 10 per 9 dikali 2 sama dengan 18. Dikurangi 1 dikali 9 sama dengan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Jika penyebutnya sudah sama-sama 18, maka pecahan ini sudah bisa dilakukan pengurangan. Mana yang bisa dikurang? Yang bisa dikurang adalah pembilangnya. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 18-nya penyebut, yaitu tidak berubah, 18. Jadi hasilkan 10 dikurangi 9 sama dengan 1, penyebutnya tetap 18. Sehingga bisa dihasilkan 1/18. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah dipahami? Selanjutnya akan kita bahas bagaimana pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Kita lakukan di sebelah. Oke. Kalau tadi dua buah contoh soal ini adalah pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Kali ini akan kita lakukan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Contoh yang pertama, di sini Ustaz punya contoh soal yang pertama 4/2/3 dikurangi 2/1/4. Ada dua buah pecahan campuran di sini yang penyebutnya masing-masing berbeda. Bagaimana proses penyelesaiannya? Kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, pecahan campurannya di mana di sini terdapat 4 adalah bilangan bulat, betul. Jadi 4-nya tidak berubah. Mana yang berubah? Yang kita rubah adalah yang penyebutnya 3 dan 4. Bagaimana cara merubahnya? Sama dengan pembelajaran yang telah lalu, kita kalikan silang untuk menyamakan penyebut. 3 dikali 4. Ya. 3 penyebut ini dikalikan dengan 4 penyebut yang ada di sini. Dikurangi, 2-nya tidak berubah karena dibilang bulat. Ini 3 dikali 4. Sekarang di atasnya atau pembilangnya dikalikan silang. 2 dikali 4, 2 pembilang dikalikan dengan penyebutnya. 2 dikali 4. Yang sebelah 1 dikali, ya, dikali 3. Sehingga dapat kita hasilkan seperti ini. 4/8/12 dikurangi 2/3/12. Di sini sudah tertera penyebutnya sama-sama 12. Maka jika penyebutnya sudah sama, baru bisa dikurangi. Kita lakukan seperti ini. Sekarang bilangan bulatnya dikurangi dengan bilangan bulat. 4 dikurangi 2 menghasilkan 2. Pembilangnya 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Pernya adalah per 12 karena penyebutnya sudah sama, dia tidak berubah. Jadi dihasilkan
25/12. Bagaimana anak-anakku dari contoh pertama ini? Sudah bisa dipahami? Baik. Kita lakukan soal yang kedua supaya kalian bisa lebih memahami pembelajaran pada kesempatan kali ini. Contoh kedua. Di sini Ustaz punya contoh kedua. 61/5 dikurangi 21/4. Ada pecahan 61/5. Ini pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Kita bahas kembali. 61/5, 6-nya adalah bilangan bulat, 1/5-nya itu adalah pecahan. Maka jika digabung menjadi pecahan campur. Baik, dari soal ini kita akan lakukan bagaimana proses penyelesaiannya. Yang pasti pertama kali adalah kita samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Kita lakukan 6-nya karena dia bilangan bulat, maka 6-nya tetap. 2 pun bilangan bulat, maka 2-nya juga tetap. Yang berubah adalah bagaimana penyebutnya harus disamakan. Tentunya dengan cara perkalian silang. Penyebutnya harus dikalikan dengan penyebutnya. Yang di sini 5 dikali 4, maka di sini juga betul 5 dikali 4. Sekarang di atas atau pembilangnya harus dikalikan 1 dengan 4, ini 1 dengan 5. 1 dikali 4, 1 dikali 5. Sehingga dapat kita hasilkan 64/20 dikurangi 25/20. Jika penyebutnya sudah sama 20, maka sudah bisa dilakukan proses pengulangan. Jika penyebutnya sudah sama, di sini tertera sama-sama 20, maka sudah bisa dilakukan proses pengurangan. Namun kita lihat di sini bilangan bulatnya bisa 6 dikurangi 2 bisa. Namun pembilangnya di sini 4 dikurangi 5 tidak bisa. Bagaimana supaya bisa dikurangi? Maka bilangan bulat yang ada di depan harus dirubah menjadi 2 buah bilangan. Yang satu bilangan bulat, yang satu lagi bilangan pecahan yang penyebutnya sama dengan pembilangnya. Maka kita rubah menjadi 2 di sini. Di sini 5, di sini 20/20. Kenapa 20/20? 20/20 itu sama juga dengan 1. Jadi kalau 6 itu sama juga dengan 5 ditambah 1. Boleh kita lakukan di sini, kasih tanda tambah. Artinya 5 ditambah 20/20. 20/20 itu adalah 1. Jadi 5 ditambah 20/20 sama juga dengan 6. Baru kita tambahkan 4/20. Di sini tetap tidak berubah 25/20. Maka prosesnya di sini kita jumlahkan 5 20 ditambah 4 24/20 dikurangi 25/20. Sehingga dari 6 4/20 dia berubah menjadi 5 24/20. Sehingga dengan demikian pembilangnya sudah bisa dikurang. Sampai sini bisa dipahami perubahan? Baik, kita lakukan. 5 sudah bisa dikurangi 2 sama dengan 3. 24 dikurangi 5 sama dengan betul 19. Pernya penyebutnya sama, tidak berubah 2. Sehingga hasilnya menjadi 3/19/20. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah bisa dipahami? Ya, bagaimana proses perubahan pecahan yang tidak bisa dikurangi harus kita rubah menjadi pecahan yang bentuknya berbeda dengan cara merubah
Angka 6 contohnya harus dirubah menjadi 5 plus 20 per 20. Kenapa harus 20 per 20 pertanyaannya? Karena di sini penyebutnya sudah 20. Seandainya penyebutnya 18, maka di sini 18 per 18. Sudah paham semua? Baik. Jika sudah paham, kalian nanti bisa berlatih pada kesempatan berikutnya dengan soal-soal yang nanti sudah disediakan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sudah belajar bersama Ustaz Nasruddin di sini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini sudah Ustaz sampaikan dapat diterima, dapat dipahami dengan sebaik mungkin, sehingga kalian nanti bisa berlatih dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dari Ustaz cukup sekian. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.